Pak Prabowo telepon saya malam minggu. Syam, kamu ngapain? Saya di rumah lagi baca buku. Ini malam minggu, nggak jalan-jalan? Enggak, istri saya di luar kota kok. Saya baca buku. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar. Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Ya Pak Fahri udah dengar ya ceritanya. Saya buka aja. Ketika Presiden Prabowo mulai menginjak leher para mafia perampok kekayaan negara, 2 serangan besar langsung dilancarkan mereka. Pertama, serangan yang sudah terjadi adalah serangan dari luar. Mereka mencoba membakar jalanan, menunggangi aksi Agustus Kelabu kemarin untuk menciptakan kekacauan nasional dan menurunkan Prabowo. Serangan yang kedua, dan inilah yang diungkapkan oleh adik Prabowo, Hasyim Jojo Hadikusumo, adalah serangan dari dalam. Mereka mencoba membeli jiwa Presiden Prabowo. Uang kotor senilai 1 miliar dolar disodorkan ke hadapan Prabowo. Dan itu tak cukup, teman-teman. Sebanyak 1,5 miliar dolar lainnya ditawarkan kepada adiknya Hasyim Jojo Hadikusumo. Jadi total uang yang disiapkan oleh para mafia untuk menyogok presiden sebanyak 41,5 triliun rupiah. Uang ini mereka siapkan untuk menghentikan agenda reset total ekonomi yang sedang dijalankan oleh Prabowo. Ini mereka lakukan untuk menyelamatkan kerajaan bisnis haram mereka yang sudah terjadi puluhan tahun di Indonesia. Dan strateginya mudah terbaca, teman-teman. Mereka gagal di jalanan lalu mencoba untuk membeli istana. Presiden kita kini seperti terkunci dalam pertarungan hidup mati melawan kekuatan tak terlihat yang siap melakukan apa saja. Karena itu tetaplah di sini karena kita akan membongkar siapa dalangnya. Sudah mulai dibongkar, sudah mulai dicari, red notice Interpol sudah keluar, Bapak udah tahu. Sebentar lagi yang bersangkutan kita bawa kembali ke Indonesia, Pak. Teman-teman, kita pernah membahas tentang strategi reset total ekonomi yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini. Sebuah rencana raksasa untuk membongkar sistem yang selama ini menindas kita, yang membuat kita terus miskin dan selalu miskin. Di mana 1% oligarki menguasai 67% tanah dan separuh kekayaan nasional kita. Kita telah melihat langkah pertamanya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di Bangka Belitung, yakni penyitaan tambang ilegal dan temuan harta karun bernama monasit, mineral tanah jarang senilai 128 triliun. Ini adalah bagian dari total kerugian negara yang ditaksir mencapai 300 triliun. Itu adalah eksekusi nyata dari konsep Danantara. Negara hadir merebut kembali jantung perekonomiannya dari tangan para perampok. Pertanyaannya adalah, apakah para perampok itu diam saja? Coba kamu bayangkan, mereka punya uang, mereka punya kuasa, kaki tangannya ada di mana-mana bahkan menembus ke jantung istana. Apakah mereka hanya diam saja? Apakah para mafia yang telah puluhan tahun berpesta pora di atas kekayaan kita akan menyerah begitu saja? Jawabannya no, tidak. Dan kini kita tahu apa senjata yang mereka gunakan. Ketika kekuatan hukum mulai menghantam mereka, mereka mengeluarkan senjata pamungkasnya, yakni uang haram dalam jumlah yang tak terbayangkan. Para mafia ini menemui presiden lalu menawarkan bukan 1 miliar rupiah, tapi 1 miliar dolar Amerika Serikat. Ini setara dengan 16,5 triliun untuk mengamankan kerajaan bisnis mereka. Wow, kalau 16,5 triliun saja dikeluarkan untuk mengamankan kerajaan bisnis, berapa sih keuntungan sebenarnya yang mereka dapatkan dari bisnis ilegal yang sudah terjadi selama puluhan tahun di Indonesia? Yang jelas ini adalah upaya untuk membeli kedaulatan negara. Ini adalah harga yang dipasang oleh para mafia untuk menghentikan agenda reset total yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ternyata dilaporkan bahwa ada 3,7 juta hektar
hutan lindung dan taman nasional dirampas, dicuri dari pengusaha-pengusaha nakal dan ditanami 3,7 juta hektar kebun sawit, semua ilegal. Ilegal. Tidak bayar pajak, tidak bayar pajak bangunan dan bumi, tidak bayar retribusi, tidak bayar royalti, tidak bayar apa. Negara dapat nol besar. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Sekarang sudah semuanya 3,7 juta hektar sudah dikuasai kembali oleh negara. Dan negara akan dapat pajak, retribusi, penghasilan, semuanya yang hak negara kita akan dapat. Kalau selama ini pertumbuhan ekonomi dari atas ke bawah, atau dengan kata lain, orang yang kaya bertambah kaya dulu, lalu kekayaannya itu akan merembes ke bawah melalui lapangan pekerjaan. Itu namanya pertumbuhan ekonomi top down. Tapi di tangan Presiden Prabowo yang sangat sosialis, dia mencoba untuk membalikan konsep pertumbuhan ekonomi itu. Bukan lagi dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Itulah sebabnya mengapa program MBG itu dilakukan untuk menggerakkan rantai ekonomi di bawah dan kemudian merangkak ke atas. Para mafia ini berkata, hentikan langkahmu Presiden merebut kembali tambang dan aset kami dan uang ini milikmu. Lalu, apa jawaban Pak Prabowo? Saya suruh mereka pergi. Para iblis itu tidak berhenti. Mereka mendatangi sang adik Hasyim Jojo Hadikusumo. Tawarannya lebih gila lagi teman-teman. 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 25 triliun. Itulah sebabnya totalnya itu mencapai 41,5 triliun disiapkan oleh para mafia atau gurita kejahatan ini hanya untuk membeli dua orang, Prabowo dan adiknya. Dan saya mau sampaikan berapa bulan kemudian, saya datang ke kakak saya. Kamu mau disogok 1 miliar dolar? Kamu suruh pergi. Saya baru mau disogok 1,5 miliar dolar. Demi Kristus Yesus, Pak. Saya orang Kristen, Pak. Habib Hasyim. Saya bukan pejabat mau dikasih 1,5 miliar dolar. Saya hitung-hitung 25 triliun, Pak. Saya. Dan waktu saya menolak Pak Mahfud, saya lihat dia kaget. Saya lihat mukanya. Kaget, gak percaya. Itu yang menyangkeng saya, Pak. Saya bisa menolak. Ya, Pak Handoyo, kita orang beriman ya. Saya kira Tuhan kita yang menolong. Tuhan kita menolong. Hasyim menolak mentah-mentah uang yang bisa membeli kemewahan 7 turunan itu. Seperti yang dia katakan, ini adalah setan-setan yang datang menggoda ketika seorang pemimpin mencoba berbuat lurus. Sekarang mari kita sambungkan benang merahnya. Hasyim sendiri yang menegaskan ini ancaman yang kita hadapi. Saat ini tambang-tambang ilegal lagi dikuasai kembali. Mafia migas sudah mulai dibongkar. Di sini terbaca jelas teman-teman, penjarahan 300 triliun di Bangka Belitung hanya satu luka kecil dari tubuh raksasa kejahatan yang sedang dilawan oleh Presiden Prabowo. Upaya sogokan 41,5 triliun ini adalah reaksi panik dari para mafia tambang dan migas yang ekosistem haramnya sedang dibongkar habis-habisan oleh Prabowo. Mafia migas sudah mulai dibongkar. Tapi penjahat-penjahat tetap ada. Mau sogok presiden, mau sogok adik presiden, mau sogok yang lain-lain. Kita harus waspada. 1 tahun, banyak tantangan, banyak percobaan. Ini adalah perang yang sesungguhnya, kawan. Ini bukan lagi soal politik, ini adalah perang antara kedaulatan rakyat melawan tirani oligarki yang selama ini membuat kita selalu miskin dan terus miskin.
Di satu sisi ada Prabowo dengan pasal 33 Undang-Undang 1945, Danantara, koperasi desa, dan makan bergizi gratis. Di sisi lain ada para mafia dengan koper-koper berisi puluhan triliunan rupiah. Penolakan tegas Prabowo dan Hashim adalah pesan terkuat yang pernah dikirimkan dari istana. Negara tidak untuk dijual. Agenda reset ekonomi untuk menyejahterakan 282 juta rakyat tidak akan bisa ditukar dengan sogokan sebesar apapun nilainya. Bahwa Kejaksaan telah melakukan suatu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musimas Group serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu 17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13.255 karena yang 4,4-nya adalah diminta kepada Musimas dan Permata Hijau, mereka meminta penundaan. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak.